Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-14 ya, atau pertemuan terakhir, materinya adalah mengenai obat-obat teratogenik dan obat-obat halusinogenik ya. Jadi kalau teratogenik itu mungkin kaitannya dengan keamanan ya, atau untuk wanita hamil ya. Jadi nanti kita tidak hanya membahas mengenai teratogenik pada umumnya, tapi hal-hal yang mungkin harus diperhatikan kalau obat herbal itu diminum oleh wanita hamil. Jadi ini saya ambil salah satu jurnal yang cukup bagus ya. Ini jurnal dipublish tahun 2019, jadi masih relatif baru. Judulnya adalah obat herbal yang digunakan untuk kehamilan. Yang akan dibahas adalah keuntungan dan kerugian. Oke, kemudian untuk materinya ini sudah saya highlight ya, sudah saya garis bawah. Pertama, di sini membahas tentang ginger ya, atau Zingiber officinale ya, atau jahe ya. Jahe itu sudah lama dikenal sebagai obat mual dan muntah ya. Jadi secara tradisional digunakan untuk mengobati mual dan muntah. Nah, di sini diceritakan bahwa jahe sudah diteliti, bahkan penelitiannya sudah penelitian klinik atau penelitian pada manusia. Ini di sini disimpulkan bahwa penggunaan jahe itu tidak aman untuk wanita hamil. Di sini kesimpulannya adalah not safe ya, tidak aman untuk wanita hamil. Dari hasil penelitian klinik terhadap 120 orang wanita, kesimpulannya adalah jahe tidak aman. Ya, bagaimana wujud ketidakamanan jahe di sini sebenarnya tidak amannya itu munculnya hanya di hal-hal yang sifatnya itu tidak terlalu berat ya sebenarnya di sini. Kalau kita lihat di sini jahe pada dosis tinggi ya, dalam hal ini lebih dari 1 gram, jadi mengkonsumsi 1 gram jahe atau lebih ya. Di sini ditulisnya 1000 mg, mempunyai potensi ya, di sini berpotensi aborsi ya, aborsi atau keguguran. Kemudian jahe juga ternyata menyebabkan pengenceran darah ya. Jadi orang yang minum jahe itu darahnya cenderung encer ya. Jadi sebenarnya itu baik ya kalau diminum oleh orang-orang yang menderita penyakit kardiovaskuler, di mana orang-orang yang menderita penyakit kardiovaskuler itu cenderung darahnya kental ya, sehingga intinya tensinya jadi naik ya. Jadi kalau di sini jahe mengencerkan darah ya fungsinya ya. Kalau dalam bahasa farmakologi itu obat-obat mirip dengan obat-obat antikoagulan ya. Jadi obat-obat antikoagulan itu adalah obat yang cenderung mengencerkan darah, misalnya aspirin contohnya ya. Aspirin itu kalau diminum bisa mengencerkan darah. Kemudian menyebabkan ketidaknyamanan pada saluran cerna atau pada lambung ya. Bahkan menimbulkan rasa panas. Jadi mungkin ada 3 ya, berarti kalau disimpulkan ya efek tidak baiknya jahe bagi wanita hamil ya. Pertama adalah ada risiko keguguran ya pada dosis yang tinggi, kemudian pengencerkan darah dan rasa terbakar. Jadi kalau orang sedang hamil ya, kalau dia mual muntah, untuk mengatasinya tidak disarankan menggunakan jahe ya, kesimpulannya itu. Dan yang kedua itu adalah garlic ya, garlic atau bawang putih. Bawang putih ini juga mirip ya efeknya dengan jahe, yaitu pengencer darah. Cuman bawang putih ini lebih kuat sifat pengencer darahnya. Nah, di sini penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ini di sini dikatakan bahwa garlic ya mempunyai sifat antibakteri dan
antifungi, ya. Sehingga dikatakan di sini bahwa bawang putih itu menguntungkan, ya, nutrisi yang menguntungkan kalau dikonsumsi oleh wanita hamil. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa garlic, ya, atau bawang itu meningkatkan daya tahan tubuh wanita, ya, daya tahan tubuh wanita. Sehingga di sini disimpulkan bahwa bagi wanita hamil, ya, sangat menguntungkan karena bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya, termasuk daya tahan tubuh janin yang dikandungnya. Nah, di sini juga dalam kalimat lain dikatakan mengkonsumsi bawang, ya, bawang putih itu penting, ya, di sini dikatakan penting untuk menurunkan resiko preeklamsi. Jadi preeklamsi itu adalah kondisi di mana wanita yang sedang hamil, ya, tensinya naik, ya, preeklamsi. Dan preeklamsi itu biasanya diikuti dengan kenaikan protein. Ya. Nah, ini jahe ini bisa sekaligus, ya, menurunkan protein dalam urin, ya, dan sehingga mengurangi resiko preeklamsi. Jadi sebenarnya secara kalau disimpulkan bawang putih itu bagus, ya, hebat, ya, karena dia mempunyai beberapa macam efek, ya, yang menguntungkan buat wanita hamil. Dan ini penelitian sudah penelitian klinik, ya. Itu kemudian ini penelitiannya ada, ya, ini penelitian nanti bisa dibaca lagi, ya, penelitian terhadap 100 wanita, ya, yang disuruh minum tablet garlic dosisnya 800 mg sehari, dan ada sebagian yang disuruh minum placebo, ya. Objek penelitiannya adalah wanita yang hamil pada trimester pertama. Di sini penelitiannya bertujuan untuk menentukan efek dari bawang putih kaitannya dengan preeklamsi. Itu jadi hasilnya memang positif, ya, bahwa bawang putih memang bisa mengurangi insidensi dari preeklamsi. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa hasil penelitian tidak mengindikasikan adanya insiden atau kejadian bayi yang lahir itu mengalami cacat, ya, malformasi atau cacat. Dan tidak ada indikasi orang yang minum bawang putih tadi itu, ya, wanita hamil yang minum bawang putih itu tidak ada indikasi mengalami keguguran spontan atau aborsi spontan. Nah, itu kalau disimpulkan seperti itu, ya, terkait dengan garlic atau bawang putih. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, ya, secara umum, ya, pemakaian bawang putih itu kalau bisa dihindari, ya, terutama pemakaian yang berlebihan, terutama untuk wanita yang mengalami kelainan kelenjar tiroid, ya, apa itu hipertiroid, apa hipotiroid. Kemudian bagi wanita hamil yang punya resiko nanti kalau melahirkan itu bedah sesar, ya, bedah sesar. Jadi bedah sesar itu kan terjadi pendarahan, ya. Sementara tadi sudah saya sampaikan bahwa bawang putih itu menyebabkan pengenceran darah, ya. Jadi kalau orang minum bawang putih kemudian dia bedah, ya, melakukan bedah sesar, terjadi pendarahan, pendarahannya itu akan sulit berhenti. Jadi dia akan mempersulit, ya, pembukaan darah, ya, di sini dikatakan seperti itu. Kemudian yang lain adalah menyebabkan menstimulasi terjadinya perutnya panas, ya, head burn, ya, perutnya panas. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau
garlic itu sesuai dengan penelitian di atas ya, itu masih cukup aman ya. Asal wanita itu ya tidak ada risiko melahirkan dengan cara bedah sesar dan tidak punya penyakit tiroid. Kalau kesimpulannya seperti itu. Kemudian cranberry. Cranberry itu salah satu jenis buah beri. Jadi buah beri itu banyak variannya ya. Yang terkenal adalah cranberry. Cranberry ini mungkin bisa kita temukan banyak di supermarket ya. Sebenarnya cranberry ini adalah buah yang berasal buah impor ya sebenarnya. Kemudian hasil dari penelitian ya, cranberry ini bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Ya. Dan di sini juga bisa mencegah penyakit gastritis atau MAH, ya. Kemudian gigi dan sebagainya. Ya. Di sini pernah diteliti bahwa ada 400 wanita ya yang setelah melahirkan mereka mengatakan bahwa mereka selama hamil itu mengkonsumsi cranberry, di mana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Ya, jadi seperti kita tahu kalau ada orang terkena infeksi saluran kemih, dia harus minum antibiotik dan itu berisiko untuk wanita hamil kalau minum antibiotik. Jadi kalau disimpulkan cranberry ini aman sebenarnya, cuman perlu penelitian lebih dalam ya, tingkat keamanannya. Kemudian akar valerian. Akar valerian ini sebenarnya banyak dijual ya di internet ya. Akar valerian ini berasal dari Amerika ya. Akar valerian ini digunakan untuk sedatif ya, dan mengurangi stres atau mengurangi kecemasan. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada sedikit informasi tentang keamanan dari konsumsi akar valerian ini. Jadi kalau disimpulkan kalau mau mengkonsumsi juga harus konsultasi dengan dokter. Ya. Kalau wanita hamil yang mengkonsumsi valerian ini harus konsultasi dengan dokter. Kenapa begitu? Karena menurut penelitian ya, akar valerian yang diminum oleh wanita hamil itu bisa menurunkan kadar zinc dan kadar tembaga, ya, zinc dan koper di dalam jaringan otak. Tapi di sini masih penelitian preklinik ya, penelitian pada tikus. Masih penelitian preklinik. Jadi di sini dikatakan penelitian pada tikus ya, yang tikusnya itu di mana tikusnya itu hamil, di akar valerian ini bisa menurunkan level dari zinc dan tembaga. Walaupun penurunannya itu tidak signifikan. Jadi kalau disimpulkan ya, akar valerian ini, kalau akar valerian ini kalau dikonsumsi oleh wanita hamil itu kalau bisa dibatasi ya di sini ya. Batasi hati-hati ya, karena penelitian pada hewan uji mengatakan dia berefek pada kadar dari zinc ya di dalam otak hewan uji. Kemudian herbal yang lain ya adalah strawberry. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu raspberry, jadi salah satu jenis dari buah beri ya yang berwarna merah ya. Kita mengenalnya sebagai strawberry dan banyak sekali dibudidayakan di Indonesia. Di sini dikatakan bahwa daun dari strawberry itu kaya akan nutrisi dan merupakan tonik buat uterus. Ya, jadi artinya apa? Artinya kalau daun dari
beri atau stroberi itu dikonsumsi, ya, dia akan mengurangi ya, pendarahan ya, pada saat melahirkan. Pendarahannya itu minimal ya di sini dikatakan. Kemudian ini juga dikatakan bahwa daun dari raspberry ini juga bisa untuk mengurangi diare ya, dengan cara mekanismenya itu astringen, sebagai astringen. Jadi kalau disimpulkan ya raspberry ya, raspberry kalau ini buah raspberry ya, kalau disimpulkan itu dia bisa mengurangi diare ya. Kemudian di sini juga ditulis bahwa stroberi, daun stroberi ya, yang digunakan pada trimester akhir kehamilan itu bisa mempercepat ya, atau melancarkan persalinan dan bisa mengurangi komplikasi pada saat kehamilan. Jadi ini memang bagus ya, tapi daunnya ya ternyata bukan buah ya. Di sini ditulis itu daun. Ya. Jadi daunnya itu kalau diminum, direbus maksudnya diminum, ini ternyata berefek positif, ya. Bisa melancarkan persalinan ya di sini dikatakan. Dan tadi dikatakan daunnya mengandung zat yang berfungsi sebagai apa namanya itu? Sebagai astringen ya. Astringen itu adalah obat, salah satu jenis golongan obat anti diare. Kemudian buahnya ya di sini. Buahnya itu di sini dikatakan tidak berisiko ya pada bayi dan pada selama kehamilan. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa bisa dikonsumsi ya 2 bulan sebelum kelahiran. Jadi ini kalau kita simpulkan saja ya, pada dasarnya itu aman, tetapi masih perlu penelitian yang lebih jauh ya, untuk wanita hamil. Ini juga dikatakan bahwa penggunaan daun stroberi bisa untuk mengurangi nyeri ya. Jadi tidak hanya melancarkan persalinan, tapi mengurangi nyeri ya. Kemudian morning sickness itu mual muntah selama kehamilan, tapi pada saat pagi hari. Jadi intinya kalau wanita hamil minum stroberi tapi daunnya itu efeknya itu banyak, bagus ya. Efek positifnya itu banyak ya. Tadi sudah saya sampaikan, memperlancar persalinan ya, mengobati diare ya, mengurangi nyeri pada saat hamil ya, kemudian mengurangi mual muntah ya, morning sickness pada saat kehamilan, dan bisa melancarkan ASI juga. Jadi ini bagus ya. Kemudian chamomile itu semacam jenis bunga matahari berwarna putih ya, mungkin di Indonesia juga sudah ada, tapi ini sebenarnya berasal dari Eropa ya, Jerman. Chamomile ini banyak dikonsumsi. Chamomile ini sebenarnya aslinya adalah sedatif ringan ya, dan membantu melancarkan pencernaan. Nah, biasanya di Eropa digunakan untuk mengurangi mual muntah wanita hamil pada pagi hari atau morning sickness. Nah, chamomile dari Jerman ini banyak dipakai ya untuk pengobatan herbal atau herbal medicine. Dan ekstrak dari chamomile ini terbukti meningkatkan kekuatan uterus ya, otot uterus, jadi memperlancar persalinan. Chamomile ini aman ya untuk wanita hamil. Tapi di sini kalau disimpulkan ya, chamomile ini menyebabkan kenaikan aliran darah, meningkatkan kontraksi. Ya. Jadi mungkin tidak aman kalau diminum pada trimester awal. Ya. Ini menaikkan kontraksi, kemudian bisa menyebabkan kelainan prematur. Jadi kalau disimpulkan, mengkonsumsi chamomile ini pada saat mau melahirkan, ya, bukan pada trimester awal, karena dia efeknya adalah meningkatkan kontraksi uterus tadi, sehingga memicu terjadinya kelahiran bayi prematur.
Kemudian ada juga efeknya, yaitu menyebabkan reaksi alergi. Jadi chamomile ini tumbuhan dari Eropa ya, yang sering dipakai oleh wanita hamil ya, yang tadi dikatakan dia mempunyai fungsi sebagai sedatif ringan ya, dan juga untuk melancarkan, terutama untuk morning sickness ya, untuk mual muntah ya pada saat melahirkan. Kemudian adas ya, adas atau anise. Jadi kalau ini terkenal ya, adas itu terkenal di dalam ilmu resep ya, atau compounding dispensing ya, sebagai tumbuhan yang sering dipakai ya untuk untuk herbal ya. Di sini dikatakan bahwa anise atau adas ini ya bisa mengurangi sendawa ya di sini ya. Sendawa atau flatulence ya. Sendawa atau flatulence. Dan bisa juga untuk mengurangi rhinore. Rhinore itu encer ya, daannya encer. Ya, dan juga untuk ekspektoran. Kemudian untuk diuretik dan untuk meningkatkan nafsu makan ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa adas itu bisa digunakan untuk meningkatkan air susu dan melancarkan persalinan. Ya itu kalau jadi seperti itu kegunaannya cukup banyak ya untuk wanita hamil. Di sini juga dikatakan bahwa dikatakan ada indikasi bahwa penggunaan adas selama kehamilan itu aman ya, digunakan untuk flu. Jadi kalau ada wanita hamil yang kena flu ya, itu memang minum adas ini disarankan ya, karena tadi ya bisa sebagai ekspektoran ya, bisa digunakan untuk daha encer dan sebagainya. Memang di sini juga dikatakan bahwa datanya itu belum mendalam ya mengenai keamanan untuk wanita hamil ya. Itu kemudian di sini kalau disimpulkan minyak atsiri ya dan adas yang pekat ya, minyak atsiri yang pekat ya. Jadi kalau adas itu kan mengandung minyak atsiri ya, itu yang nggak baik ya, yang adasnya yang minyak atsiri itu nggak baik ya, harus dihindari ya. Karena apa? Karena memicu terjadinya early labor ya, atau keguguran lah namanya. Early labor itu keguguran. Jadi kalau disimpulkan anise ini aman, tetapi jangan mengkonsumsi yang dikonsumsi itu jangan minyak atsirinya yang pekat ya. Kemudian green tea atau teh hitam ya. Green tea ini menurut penelitian itu bagus ya untuk orang diabetes ya. Untuk orang diabetes itu bagus ya. Baik ya, karena dia bisa mengatur ya kadar dari gula. Juga baik untuk kolesterol dan bisa juga digunakan untuk mengendalikan tekanan darah. Ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa green tea itu juga bisa meningkatkan metabolisme. Ya. Kemudian kalau diminum oleh wanita hamil ya, di sini dikatakan bisa meningkatkan mood. Ya. Tapi ya efek sampingnya kalau diminum pada dosis yang tinggi, ya, dosis yang terlalu tinggi tidak disarankan. Kenapa? Karena kandungan kafeinnya itu yang terkandung dalam green tea itu mempunyai efek yang tidak baik. Ya. Jadi disarankan minum green tea itu sedemikian hingga jangan melebihi 300 mg kadar kafeinnya per hari. Nah, kemudian apakah efek samping dari green tea ini ya? Jadi kalau di sini menurut penelitian kalau minumnya itu
protein ya mungkin di sini ya, itu bisa memicu ya aborsi, bisa memicu keguguran spontan. Ini sudah ada penelitiannya ya, jadi penelitian sudah cukup valid ya, penelitian klinik terhadap lebih dari 3.000 wanita hamil. Nah, kenapa kok begitu? Karena green tea ini mengandung kafein ya. Jadi kafein inilah yang mungkin menjadi masalah ya. Kafein ini mungkin menjadi masalah ya terkait dengan keamanan untuk wanita hamil. Nah, jadi yang menyebabkan spontaneous abortion ya, aborsi itu sebenarnya adalah kandungan kafeinnya ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa selain apa namanya itu spontaneous abortion ya, kafein itu juga bisa menyebabkan bayi yang dilahirkan itu berat badannya itu rendah ya, kalau orang Indonesia mengatakan stunting, jadi berat badannya itu di bawah normal atau BBLR ya, bayi dengan berat badan di bawah normal. Jadi resikonya seperti itu. Jadi kalau minum kopi dibatasi ya, tidak boleh lebih dari 300 mg sehari. Ya, jadi kalau satu cangkir kopi itu kira-kira 50 mg ya. Jadi kalau minumnya sampai lebih dari 4-5 cangkir ya itu juga berisiko. Jadi kalau minum kopi sebenarnya nggak masalah, tapi tidak usah terlalu banyak ya. Jadi kenapa? Karena kafein itu kan kandungan dari teh dan kopi kan isinya kan kafein. Itulah yang jadi masalah terkait dengan spontaneous abortion dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Itu mengenai kopi ya. Jadi intinya kopi itu aman, tetapi kalau bisa dosisnya tidak lebih dari 300 ya, cukup minum 2 cangkir cukup. Nah, ini di sini dikatakan ya. Di sini dikatakan dalam menurut studi di atas ya, mengkonsumsi kafein mempunyai efek samping pada ibu dan janin. Jadi kafein yang ada dalam kopi dan teh itu tidak berbeda ya, sama aja. Jadi intinya kalau kita minum kopi dan teh intinya minum kafein. Dan kemudian kalau terlalu banyak ya kita tahu bisa menyebabkan orang akan sulit tidur ya. Sulit tidur. Dan timi ini banyak sekali dikenal ya, bahkan kalau di rumah sakit timi ini digunakan untuk mengobati flu ya pada wanita hamil ya. Cukup banyak ya. Di sini dikatakan bahwa timi di sini digunakan untuk mengobati nyeri perut pada wanita hamil dan digunakan untuk mengobati common cold atau flu ya. Kemudian juga digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih ya. Jadi kalau dokter obskin itu suka ya menggunakan tim ini untuk wanita hamil. Tapi di sini dikatakan bahwa belum ada informasi yang cukup mengenai keamanan dari timi. Timi ini bisa banyak di sirup timi itu sudah cukup banyak ya. Mereknya di apotek ya, kalau minum timi itu sebenarnya cukup baik ya. Jadi kalau kepeksaannya kena flu ya, salah satu sarannya adalah minum sirup timi ya. Jadi kalau mau minum ya terbatas ya, dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Jadi di sini dikatakan itu aman ya, sepanjang digunakan pada jumlah yang wajar ya. Kemudian coconut oil atau minyak kelapa ya. Minyak kelapa itu digunakan untuk memperlancar persalinan ya. Dan digunakan untuk mencegah agar bayi yang dilahirkan itu tidak cacat. Di sini tulis seperti itu. Di sini juga dikatakan bahwa minyak kelapa atau coconut oil selama dikonsumsi pada saat kehamilan itu adalah merupakan nutrien yang positif ya, atau makanan yang sehat buat wanita hamil. Kenapa? Karena banyak mengandung minyak yang baik ya. Di sini saturated fat ya, minyak yang baik, terutama asam laurat.
Nah, kenapa? Karena asam laurat ini berfungsi mempunyai nilai positif sebagai pelancar ASI ya di sini ya, for breastfeeding. Nah, virgin coconut oil ya atau minyak kelapa ini memang penelitiannya masih dalam taraf penelitian preklinik ya, pada mencit ya. Jadi kalau disimpulkan, walaupun di sini banyak efek positifnya, diminum dengan hati-hati. Kemudian echinacea ini sudah sangat terkenal ya, echinacea ini. Echinacea itu mereknya banyak ya, tapi kita tahu bahwa echinacea itu untuk common cold ya, karena menaikkan daya tahan tubuh. Di sini ya, dan di sini juga dikatakan digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih ya. Dan untuk keamanannya memang belum ada penelitian yang mendalam, jadi kalau disimpulkan echinacea itu cukup aman untuk wanita hamil ya.